96. Dara dan Ratu sampai di bandara tepat jam 7 malam. Dara sengaja datang malam karena mereka terbang ke Bali jam 9 malaman. Dara malas menunggu terlalu lama, ditambah lagi Bian juga masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Mas Ardi, panggil Dara saat melihat Ardi berdiri di dekat bagian pemeriksaan tiket masuk. Ardi menoleh dan langsung melambaikan tangannya. Untuk saat ini terpaksa Ardi yang menggantikan pekerjaan Sisi, karena Bian gak mau Sisi dan Dara bertengkar di bandara. Ardi menghampiri Dara dan membantu Dara membawa kopernya. Mas bawa koper Bian saja. Gak apa-apa sama koper kamu saja sini. Saya kuat, Mas bisa saja, Mas sudah lama. Dari setengah jam yang lalu, Dara kirim tiket kamu ke saya, biar saya saja yang check-in. Saya ikut saja Mas, kasihan Mas harus angkat semua kopernya sendirian. Gak apa-apa saya sudah biasa. Kamu sebaiknya tunggu di situ saja. Saya gak akan lama. Baiklah kalau Mas maunya begitu, tapi ingat Mas, saya duduknya dekat window, dan di samping saya Bian dan Mas Ardi, oke Mas? Ujar Dara. Mereka yang terbang dengan penerbangan terakhir, tidak ada lagi penerbangan kelas bisnis, hanya kelas ekonomi yang tersedia. Iya Dara, saya mengerti. Makasih Mas. Sama-sama, saya check-in dulu. Dara mengacungkan jempolnya. Ratu menggelengkan kepalanya dan tersenyum begitu Dara menggandeng tangannya. Kenapa? Tanya Dara. Aku gak ngangka ternyata kakak sepupuku ini posesif juga. Bukan posesif Ratu, aku hanya berjaga-jaga dan berhati-hati saja. Ingat Ratu pelakor itu biasanya licik, jadi kita juga harus cerdik. Oh begitu ya, kayaknya ada yang takut banget pacarnya direbut. Ya iyalah takut, Bian itu cowok yang langka. Kayaknya ada yang udah jatuh cinta beneran nih, asik. Goda Ratu. Dara tersenyum. Aku gak apa yang aku rasakan saat ini sudah benar-benar perasaan cinta atau bukan Ratu. Hanya saja aku sangat senang dengan apa yang aku rasakan saat ini. Aku senang bisa merasakan ini semua pada Bian. Dan aku ikut bahagia Princess. Senang deh aku melihat kak sepupuku yang terlihat semakin bahagia akhir-akhir ini. Ujar Ratu. Kamu benar Ratu, meski cukup banyak masalah yang aku hadapi. Dan masalah itu semua karena mama kandungku sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri karena ada Bian, aku seakan lupa dengan semua masalah itu. Nah itu dia, Princess dan Mas Bian itu saling melengkapi, udah cocok banget pokoknya. Jadi aku tinggal nunggu undangan pernikahannya deh. Ratu gak undangan pernikahan juga, itu masih lama. Princess jangan bicara lama-lama terus. Maut dan jodoh itu rahasia yang di atas, dan kedatangannya gak bisa ditebak. Kalau misalkan nanti saat kalian di Bali, Mas Bian tiba-tiba ngelamar kamu gimana hayo? Apa Princess sanggup menolaknya? Itu gak mungkin Ratu, jangan ngaco kamu. Sekarang ini masalahnya dia juga lagi berat banget. Tadi saja dia cerita kalau dadinya menamparnya dan menyuruh Bian supaya memutuskanku. Dia bilang begitu, ya. Dan katanya lagi jangan sampai nama Bian rusak karena Bian sendiri. Dia bersikap sekan peduli begitu. Entahlah maksudnya apa. Kalau begitu suruh Mas Bian berhati-hati lagi Princess. Itu sudah pasti Ratu. Gak ngangka aku ada ayah setega itu. Wajar Ratu itu hanya ayah tiri. No itu yang sedang viral ayah kandung yang sudah mengeksploitasi anaknya. Anaknya sampai kabur dari rumah dan tidak dicari. Begitu meninggal harta cucunya mau diembat juga. Bukankah itu jauh lebih kejam Ratu? Benar juga emang ajaib banget tuh bapak-bapak ya. Heran aku hatinya terbuat dari apa itu hatinya. Dengar-dengar nih ya Princess. Dara dan Ratu asik ngobrol berduaan hingga tidak sadar dengan sekitarnya. Ardi yang sudah selesai check-in juga lebih memilih duduk di bangku yang tidak jauh dari Dara dan Ratu. Dia diam saja karena tidak ingin mengganggu Dara dan Ratu. Bahkan Bian yang sudah datang bersama Doni dan Sisi, tidak mereka sadari.
Bian dan Doni saling menatap melihat tingkah pujaan hati mereka. Padahal mereka setiap hari bersama ada saja yang jadi bahan obrolan mereka. Doni mengode Bian supaya mendekati Dara Ratu. Bian mengangguk. Sisi tampak kesal melihat Bian menghampiri Dara dan tidak memperdulikannya. Dengan langkah kesal Sisi berjalan ke arah Ardi kemudian duduk dengan kasar. Ardi menatap Sisi sekilas dan kembali fokus dengan ponselnya. Sisi ikutan menatap Ardi sekilas, dan beberapa detik kemudian alisnya terangkat saat ide baru muncul dalam benaknya. Sementara itu, Doni dan Bian sudah berdiri dekat Ratu dan Dara. Masing-masing mereka menatap pasangannya. Dara dan Ratu yang sebelumnya asik cerita mulai menyadari sesuatu, seperti ada yang memperhatikan mereka. Dara dan Ratu sama-sama menoleh. Kompak mereka dan seketika senyum mereka mengembang. Asik banget ngegosipnya, sindir Doni. Hehe, Ratu hanya tertawa kecil sambil mengulurkan tangannya mau salim. Sedangkan Dara memeluk Bian. Bi kamu gak mau peluk aku juga seperti Dara dan Bian, ujar Doni. Ratu menggeleng. Pelit banget, ujar Doni. Bukan pelit kita harus tampil beda. Jangan ikut-ikutan itu gak kreatif namanya, ujar Ratu. Paling pintar jawab ini Ratu benya aku, ujar Doni kemudian memencet gemas hidung Ratu. Hehe, sakit protes Ratu. Sakit ya, sini aku kecup biar langsung sembuh, goda Doni. No way, jawab Ratu cepat. Dara dan Bian saling menatap kemudian tersenyum melihat tingkah Doni dan Dara. Bian mengangkat tangannya, dan Dara menyambut tangan Bian dengan senang hati. Bian menggenggam tangan Dara dan kembali tersenyum. Dara balas tersenyum. Bi pegangan tangan juga gak boleh ikut-ikutan ya, ujar Doni memelas begitu melihat tangan Dara dan Bian. Kalau itu boleh, sini tangannya. Aku yang harusnya bilang begitu Bi. Biar beda Oh iya, hehe, ujar Doni kemudian menggenggam tangan Ratu erat. Dara dan Bian menggelengkan kepalanya. Apa sudah makan? Belum sayang, kamu? Belum juga. Bagaimana kalau kita makan dulu Apa ini masih sempat? Masih, sana kalian sebaiknya makan dulu. Ini masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kasihan perut kalian kalau tidak terisi, ujar Doni. Baiklah kami makan dulu, ajak Ardi dan Sisi sekalian. Barang kalian biar kami yang jaga. Bian mengacungkan jempolnya. Asteris. Dara sudah duduk di bangku pesawat diikuti oleh Bian dan Ardi. Sedangkan Sisi duduk di bangku belakang mereka. Dara menatap Bian yang terlihat biasa saja dan nyaman-nyaman saja. Padahal bangku pesawatnya terbilang sempit ditambah Bian yang tinggi. Bian buat gerak saja gak bebas. Kamu oke? Tanya Dara menatap Bian. Oke sayang, apa kamu kurang nyaman? Maaf ya, karena pekerjaanku kita gak bisa naik bisnis kelas. Engak apa-apa justru aku khawatir sama kamu. Aku udah biasa sayang, kamu sudah mendengar cerita masa laluku dan ini udah biasa saja bagiku. Jangan lihat tampangku yang keren sayang, aku ini bisa diajak hidup susah. Percaya diri sekali kamu ujar Dara tersenyum. Bukan percaya diri sayang, inilah kenyataannya. Terserah kamu saja Bian tersenyum dan mengacak gemas rambut Dara. Ardi yang duduk di samping Bian tersenyum kecil sekaligus takjub mendengar. Dia tidak menyangka Bian bisa secerewet ini bersama Dara. Benar-benar berbeda dengan Bian yang ada di kantor. Duk, Ardi menoleh saat ada yang mencoleknya. Ardi, ujar Sisi pelan sambil menunjuk sebelahnya. Ardi menatap Sisi dan orang di sebelahnya. Sebelah Sisi duduk seorang bapak yang wajahnya lumayan sangar. Sisi mengetikkan sesuatu di ponselnya kemudian memberikannya pada Ardi. Saya takut Ardi, tolong tukar tempat duduk dengan saya mohon. Saya tanya Pak Bian dulu, tulis Ardi dan memberikan ponselnya Sisi kembali. Sisi membacanya dan langsung bersorak girang dalam hatinya. Ardi menoleh pada Bian.
"Pak Bian, maaf saya ganggu sebentar," ujar Ardi. Bian menoleh. "Ada apa Ardi?" "Begini Pak, Sisi minta tukeran tempat duduk dengan saya. Dia takut dengan laki-laki yang duduk di sebelahnya." "Apa Bapak keberatan saya tukeran tempat duduk dengannya?" Dara mendongakkan kepalanya menatap ke belakang. Tampak Sisi berusaha menjauh duduknya. Dara sangat yakin ini pasti akal-akalan Sisi saja. "Gimana sayang? Apa kamu setuju mereka tukeran tempat duduk?" tanya Bian pada Dara. Dara beralih menatap Bian dan Ardi. Dara yang gak ingin dicap pacar yang terlalu posesif akhirnya menganggukkan kepalanya. "Iya gak apa-apa Ai," ujar Dara. "Beneran, iya Ai. Kamu boleh tukeran dengan Sisi, Ardi." "Baik Pak," ujar Ardi dan langsung memberitahukannya pada Sisi. Sisi bersorak dalam hatinya. Dia pasti punya 1001 cara supaya berdekatan dengan Bian. Bersambung 97. "Pak," ujar Sisi tersenyum kemudian duduk di samping Bian. Bian hanya menatap Sisi sebentar dan beralih menatap Dara. "Sayang sabuk pengaman kamu," ujar Bian. "Udah, Ai, nih," ujar Dara menunjuk sabuk pengamannya. Bian mengangguk kemudian menarik tangan kiri Dara dan menggenggamnya erat. Dara dan Bian saling menatap kemudian tersenyum. Bian menarik pelan kepala Dara agar bersandar di bahunya. "Noe sebentar lagi kita mau take off." "Memangnya kenapa kalau take off?" "Gak apa-apa, aku hanya suka saja lihat pemandangan malam saat take off." "Ai suka juga gak?" "Enggak sayang, aku lebih suka lihat kamu," bisik Bian. "Ai," ujar Dara tersenyum. Sisi yang memperhatikan mereka mengepalkan kuat tangannya. Perhatian Dara, Bian dan Sisi teralih saat mendengar pengumuman pesawat mau take off dan pramugari yang bertugas memberikan pengarahan. Pesawat perlahan mulai jalan perlahan hingga semakin cepat dan mulai terbang sedikit demi sedikit. "Pak saya takut Pak," ujar Sisi menarik tangan Bian dan bersembunyi di lengan Bian. Dara sampai melotot melihatnya. "Sisi," tegur Bian. "Pak saya takut. Bapak udah biasakan melihat saya seperti ini. Biasanya juga Bapak selalu mengusap rambut saya menenangkan saya." "Saya benar-benar takut Pak," ujar Sisi memelas dan semakin menyembunyikan wajahnya. Dara semakin melotot, sedangkan Bian benar-benar tidak nyaman. Ini bukan hanya karena ada Dara di sampingnya, tapi dia tidak suka badannya disentuh perempuan lain. "Sisi jauhkan tangan kamu," tegas Bian. "Pak saya mohon Pak, sebentar saja, saya benar-benar takut saat take off." "Mohon Sisi, gak ada yang perlu ditakutkan Sisi." "Tapi saya benar-benar takut Pak," ujar Sisi masih mempertahankan posisinya. "Bas Sisi take off-nya sudah selesai, gak usah cari-cari kesempatan deh Mbak," ujar Dara yang sudah tidak tahan melihat. Sisi mengangkat sedikit wajahnya dan menatap Dara. "Gue bukan cari kesempatan Dara, gue benar-benar takut. Tuh goyangannya saja masih terasa," ujar Sisi membela diri. "Goyangan begitu hanya biasa saja. Bas Sisi kayak gak pernah naik pesawat saja." "Kata siapa gue gak pernah naik pesawat? Gue bahkan lebih sering naik pesawat dibandingkan lo. Hanya saja gue pernah mengalami trauma. Lo gak akan mengerti ketakutan gue, Dara." "Tentu saja saya gak ngerti, karena ketakutan itu gak pernah ada," ujar Dara gak mau kalah. "Dara susah ya bicara sama lo. Lo benar-benar gak punya hati nurani Dara. Apa lo gak kasihan sama gue? Gue gak juga tahu gue hanya anak buah dan tidak sepantasnya gue bersikap seperti ini pada atasan gue. Tapi ini karena ketakutan gue terpaksa melakukannya Dara," ujar Sisi memelas. Dara mengepalkan kuat tangannya. "Ya ampun goyang-goyang, saya takut Pak Bian," ujar Sisi kembali menyembunyikan wajahnya saat ada sedikit goyang pesawat. Dara menatap kesal Sisi. Goyangannya hanya kecil saja dan ini udah biasa banget menurut Dara. Bian menatap Dara, ada perasaan tidak enak di hatinya. Mau marah pada Sisi di sini banyak orang, dan Bian gak mau jadi pusat perhatian.
Sisi, kamu berdiri dulu Sisi. Saya mau keluar, ujar Bian. Sisi mengangkat pelan kepala. Bapak mau keluar? Ya, Sisi kemudian membuka sabuk pengamannya diikuti oleh Bian. Sayang kamu juga keluar, ujar Bian. Aku gak mau kemana-mana Bukan mau kemana-mana sayang, mau pindah duduk. Kamu saja yang duduk di tengah. Dara seketika menatap Bian. Ini tumbenan banget pacarnya peka. Iya ujar Dara dan dengan semangat membuka sabuk pengamannya. Sisi mengepalkan kuat tangannya begitu Bian duduk paling pinggir dan Dara di tengah. Bah Sisi gak mau duduk? Tanya Dara saat melihat Sisi berdiri saja. Tentu saja gue mau duduk, jutek Sisi. Sisi kembali duduk di tempatnya dengan malas-malasan. Dara menatap Sisi dan menggelengkan kepalanya. Kenapa lo natap gue? Tanya Sisi jutek. Bah Sisi gak mau bila saya takut gitu. Ini lengan saya buat Mbak Sisi, ujar Dara dengan gaya lebaynya. Ngapain? Pesawatnya juga gak goyang lagi, ujar Sisi kemudian melipat tangannya dan menutup matanya. Dara kembali menggelengkan kepalanya melihat Sisi. Ketahuan banget kan kalau Biatnya memang mau modus sama Bian. Sini sayang, ujar Bian sambil menarik Dara bersandar padanya. Dara menurut. Dara menatap Bian tersenyum. Kenapa tersenyum Hem? Tanya kemudian mengecup rambut Dara. Makasih sudah mengerti isi hatiku tanpa aku bilang. Bisik Dara. Aku pasti akan selalu berusaha buat ngertiin kamu sayang. Kamu suka, ujar Bian pelan. Dara mengangguk mantap. Bian tersenyum dan kembali mengecup rambut Dara. Bian kembali menarik tangan Dara dan memainkannya. Dara tersenyum melihat tangannya dimainkan Bian. Dara perlahan memejamkan matanya. Saat bersama Bian, meski tempatnya sempit dan kurang nyaman, Dara tetap merasa tenang. Sisi yang pura-pura tidur mengepalkan kuat tangannya. Dia gak suka melihat kemesraan Dara dan Bian. Hatinya panas. Mau kembali duduk di belakang juga tidak mungkin. Dia sedikit seram juga melihat laki-laki yang duduk di samping Ardi. Asteris. Dara dan yang lainnya sudah sampai di Bandar Udara Internasional Nugrah Rai. Bian menggenggam tangan Dara dan mereka jalan bersama ke arah pintu keluar. Sisi tampak komat kamit melihat Dara yang kelakuannya seperti Tuan Putri. Sisi juga menatap kesal pada Ardi yang mau-maunya disuruh membawa koper darat. Tapi untuk saat ini dia harus bisa menahan dirinya karena dia mau ada misi penting dengan Ardi. Dan untuk kali ini dia yakin, Ardi pasti bisa membantunya. Supir Hotel Agung Purnama yang melihat kedatangan Bian dan rombongan langsung menghampiri Bian begitu melihat Bian datang bersama yang lainnya. Malam Pak Bian, sapanya ramah. Iya malam, Ardi, Sisi kalian bisa pergi ke hotel. Koper saya dan Dara tinggalkan saja, ujar Bian. Terus Bapak tidur di mana? Pertemuan pertamanya besok di Hotel Agung Purnama Pak, dan itu jam 8 pagi. Bapak harus datang tepat waktu, ujar Sisi. Saya tahu Sisi. Ardi, kalian hati-hati. Iya Pak, Bapak dan Dara juga. Kami duluan Pak, Dara, ujar Ardi sopan. Dara dan Bian mengangguk. Saya duluan Pak, ujar Sisi yang mau gak mau harus ikutan pergi juga. Sisi diam-diam menatap kesal pada Dara. Ardi apa mereka sengaja nginap di hotel yang terpisah supaya bisa tidur sekamar? Tanya Sisi begitu mereka cukup jauh dari Bian dan Dara. Kalau hanya untuk tidur sekamar, untuk apa mereka menginap di hotel terpisah? Di Hotel Agung Purnama juga gak ada yang bisa melarangnya, jawab Ardi santai. Lalu kenapa mereka tidak menginap di Hotel Agung Purnama? Di Hotel Agung Purnama mereka bisa tidur di kamar paling bagus dan itu gratis. Saya tidak tahu Sisi. Saya gak berhak ikut campur urusan pribadi Pak Bian, dan kamu juga seharusnya sama. Kamu harus sadar posisi kamu, sekalipun kamu ngurusin semua kebutuhannya bukan berarti kamu berhak ikut campur kehidupan pribadinya. Dia itu bos kita, orang yang seharusnya kita hormati,
ujar Ardi. Sisi mengepalkan tangannya, sepertinya Ardi cukup susah diajak kerjasama. Sementara itu di pintu keluar tampak Dara melambaikan tangannya pada Dila dan Adi. Dara memang akan menginap di rumah Dila dan ini karena permintaan ayahnya. Dara merentangkan tangannya menyambut Dila. Dila mempercepat langkahnya dan langsung memeluk erat Dara. Dara kangen banget Aunty, ujar Dara. Sama sayang, Aunty juga sangat kangen, ujarnya kemudian melepaskan pelukannya. Tambah cantik aja ini ponakan Aunty, ketahuan banget lagi jatuh cintanya. Goda Dila, Aunty apaan sih, gak gitu Aunty. Ujar Dara salah tingkah, gak usah malu-malu begitu sayang, Aunty ngerti kok. Oh iya apa ini pelakunya yang udah berhasil buat ponakan Aunty jatuh cinta. Ujarnya beralih pada Bian. Aunty gak pelaku juga. Iya Aunty, ini Bian pacar Dara. Kenalkan ini Aunty Dila. Bian mengangguk dan mengulurkan tangannya. Dila menyambutnya dengan senang hati. Halo Aunty, saya Bian. Iya, saya Dila. Panggil saja Aunty Dila. Iya Aunty, senang bertemu dengan Aunty. Wah ternyata selain tampan kamu juga sangat sopan. Pantas saja ponakan saya langsung kepincut. Goda Dila. Aunty, protes Dara malu. Bian hanya tersenyum mendengarnya. Om, ujar Dara beralih pada Adi. Adi tersenyum dan merentangkan tangannya. Dara memeluk omnya. Om, Dara kangen. Om juga cantik, ujar Adi melepaskan pelukannya. Benar kata Aunty kamu, sejak punya pacar auranya jadi berbeda. Ujar Adi ikutan menggoda Dara. Om, manja Dara. Adi tersenyum kemudian mengacak rambut panjang Dara. Terus kalian ngapain ke Bali? Mau prewed ya? Goda Adi lagi. Om, ujar Dara salah tingkah. Ini Aunty dan omnya, kompak banget menggoda dia. Bersambung, 98. Dara kalian mau makan dulu atau mau langsung istirahat sayang? Tanya Dila begitu mereka sampai di rumah. Langsung istirahat saja Aunty, kami masih kenyang. Ya sudah, Dara antar Bian ke kamar tamu. Oke Aunty. Aunty, Om kami ke atas dulu. Aunty dan Om selamat beristirahat. Iya, Dara juga. Kompak mereka. Om, Aunty, kami duluan. Ujar Bian. Iya, ayo ay. Bian mengangguk. Mereka melangkah bersama ke arah tangga. Sembari melangkah Dara dan Bian sesekali saling menatap kemudian tersenyum. Gak apa-apa kan tidur di sini? Sayang dari tadi kamu pertanyaannya selalu sama. Aku gak apa-apa sayang. Justru aku senang bisa kenal dengan semua anggota keluarga kamu dan mereka mau menerimaku dengan baik. Baguslah kalau tidak apa-apa, aku masih suka khawatir saja. Takutnya gak nyaman. Itu wajar sayang, aku juga sebenarnya masih agak canggung. Selama ini hanya petugas hotel yang selalu menjemputku. Tidak ada sapaan hangat dan obrolan hangat. Sangat berbeda dengan apa yang aku alami saat ini. Tapi aku senang dengan semua ini, karena aku sadar aku sudah punya pacar. Selain aku mencintai pacarku, aku juga harus mencintai keluarganya. Apalagi nanti kalau kita sudah menikah, mereka semua jadi keluargaku. Omongannya nikah-nikah terus. Terus kamu maunya aku ngomong apa? Anak dan anak gitu, kita belum punya anak. Kalau mau punya anak, ayo kita buat dulu. Puk, Dara menunjuk gemas lengan Bian, membuat si empunya lengan tersenyum lebar. Dipukul bukannya marah malah tersenyum, aneh kamu ay. Bukan aneh sayang, aku tahu pukulan kamu itu tanda sayang. Udah dari tadi pintar banget jawabnya, kalah terus aku. Bian masih tersenyum, gak usah senyum-senyum terus ay. Ini kamarnya, ujar Dara sambil membuka kamar tamu. Bian mengangguk, terus kamar kamu di mana? Itu yang di sebelah. Bian mengangguk, mau aku siapkan baju ganti dan yang lainnya. Gak usah sayang, aku bisa sendiri. Kamu juga sebaiknya istirahat saja. Baiklah kalau maunya begitu, aku ke kamarku ya.
Peluk selamat malam dulu. Dara menatap Bian. Kebiasaan banget ini pacarnya yang satu ini, suka banget dipeluk. Gak usah kebanyakan mikir sayang, ujar Bian menarik Dara ke pelukannya. Bian mengusap lembut rambut panjang Dara. Terima kasih untuk hari ini sayang. Hari ini salah satu hari terbaik selama aku melakukan perjalanan ke luar kota. Terima kasih sudah mau menemaniku. Aku sangat bahagia sayang, ujar Bian kemudian mengecup perlahan rambut Giselle. Giselle mengangguk. Iya ai, sama-sama, ujar Dara kemudian melepas pelukannya. Bian menatap dalam Dara kemudian mendekatkan wajahnya. Kap, Bian mengecup dalam kening Dara. Selamat malam sayang dan selamat tidur, semoga mimpi indah, dan sampai bertemu besok pagi. Iya ai juga, Bian mengangguk dan kembali mengecup kening Dara. Asteris. Morning ai, sapa Dara ceria begitu Bian membuka pintu kamarnya. Morning juga sayang, kamu habis olahraga? Tanya Bian melihat penampilan Dara. Iya, habis jogging sama Onti. Gimana kerjaannya sudah selesai? Sudah sayang tinggal beres-beresnya saja. Kalau begitu, ayo mandi biar aku bantu membereskannya. Oke, ujar Bian menarik pelan Dara, dan mengecup pelipis Dara. Dara tersenyum dan ikut masuk ke kamar Bian. Aku mandi dulu sayang, kalau mau ngintip silahkan saja. Aku gak masalah. Ai, ujar Dara melotot. Bian tersenyum kemudian masuk kamar mandi. Dara ikutan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dara menyiapkan baju Bian terlebih dulu. Selanjutnya membereskan laptop dan laporan pekerjaannya. Dara memasukkan semuanya ke dalam tas ransel Bian. Ai, kamu mau bawa baju ganti gak? Gak usah sayang, kamu saja yang bawa, jawab Bian dari dalam kamar mandi. Oke, mau dibawakan baju formal atau santai ai? Kemeja saja sayang. Oke, ujar Dara lagi. Dara yang sudah pernah menjadi asisten pribadi Bian, tampak sudah terbiasa menyiapkan semuanya. Setelah keperluan Bian selesai, tidak lupa juga Dara merapikan kamar Bian. Tirai dan jendelanya juga. Dara tersenyum melihat Bian keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang jauh lebih segar. Bian ikut tersenyum. Sayang pakaikan dasi, ujar Bian sambil mengancingkan tangan bajunya. Oke ai, ujar Dara mengambil dasi Bian. Dara mengangkat kerah baju Bian, dan memakaikan dasinya dengan telaten. Bian tersenyum melihat wajah Dara yang begitu dekat dengannya. Wajah alami dan tanpa ada polesan bedak sedikit pun. Meski begitu Dara tetap terlihat cantik, dan Bian sangat suka melihat wajah alami Dara. Dara yang sudah selesai memakaikan Bian dasi balas menatap Bian. Mereka sama-sama tersenyum. Kap, Dara mengecup pipi Bian. Bian sampai melototo dibuatnya. Buat penyemangat kerja ai, ujar Dara dengan senyum manisnya. Sayang, ujar Bian tersenyum lebar. Meski hanya kecupan sederhana tapi Bian sangat senang. Lagi sayang, jangan ngelunjak dong ai. Harusnya bilang makasih atau apa gitu, bukannya minta nambah. Itu dikasih hati minta jantung namanya. Bukan begitu sayang, kasihan pipiku. Nanti mereka saling cemburu. Takutnya yang gak dikis marah hingga tumbuh jerawat. Memangnya kamu mau aku jerawatan? Ai jangan ngaco. Aku gak ngaco sayang, aku bicara fakta. Ini kis lagi biar adil. Ingat sayang, gak boleh pelit. Apalagi ini masih pagi, nanti rezekinya seret. Ai omongannya, makanya kis dulu. Dara akhirnya menurut juga. Kap, Dara mengecup cepat pipi Bian. Senyum Bian mengembang. Sini biar aku balas. No way, ujar Dara cepat. Bian tertawa melihatnya. Udah bercandanya. Ini ai sisiran dulu. Iya sayang, tapi kamu bantu aku pakaikan minyak rambut. Iya bayi besar. Kenapa jadi bayi besar? Habisnya apa-apa minta dibantu terus. Ini kan memang tugasnya istri sayang. Ai, kita belum nikah, dan aku bukan istri kamu. Udah,
Waktu itu kan kita sudah nikah. Itu palsu palsu. Iya sayang, gak usah ngotot gitu juga ngomongnya. Dara seketika menatap Bian dan tersenyum malu. Bian balas tersenyum dan menarik gemas hidung Dara. Udah bercandanya dari tadi gak selesai-selesai terus ini, ujar Dara dan kembali fokus dengan rambut Bian. Setelah selesai dengan rambut, Dara memakaikan jas Bian dan tidak lupa juga menyemprotkan parfum Bian. Bian pasrah saja dengan apapun yang dilakukan Dara. Udah beres semua, ayo kita sarapan. Kamu gak mandi dulu sayang. Nanti saja setelah berangkat, takutnya telat sampai hotel. Dari sini ke Hotel Agung Purnama cukup jauh juga butuh waktu sekitar 40 menitan. Ujar Dara beralih mengambil tas Bian. Kamu sepertinya tahu banget Bali. Sini tasnya biar aku saja yang bawa. Ujar Bian mengambil tasnya dari tangan Dara. Iya, karena aku dan Ratu dulu paling sering ke Bali. Di sini juga hobi masak kami mulai muncul. Uncel Adi itu kan chef, masakannya top banget, benar-benar nagihin. Tapi bagiku tetap yang paling nagihin masakan kamu sayang. Dara seketika menatap Bian. Udah ya, gak usah gombal mulu. Ini masih pagi Gak gombal sayang, aku bicara fakta. Udah terserah saja, ujar Dara mempercepat langkahnya. Bian ikut mempercepat langkahnya dan menyenggol bahu Dara. Dara menatap Bian, dan dibalas senyum manis Bian. Dara ikutan tersenyum. Asteris. Bian sampai di Hotel Agung Purnama jam 8 kurang 10 menit. Bian turun dari mobil dan langsung disambut Ardi dan Sisi. Selamat pagi Pak, ujar Ardi. Pagi, jawab Bian sambil memberikan tasnya. Ardi menerima tasnya dengan senang hati, sedangkan Sisi tampak mengerutkan kening melihat mobil mewah yang mengantarkan Bian perlahan pergi meninggalkan mereka. Di mana Dara dan kenapa dia tidak ikut dengan Pak Bian? Batin Sisi. Beberapa detik kemudian Sisi tersenyum senang. Akhirnya si tukang ngintil itu sadar diri juga. Dan mataku gak akan sakit lagi melihat wajah jeleknya. Batin Sisi lagi. Sisi ayo, ujar Ardi. Iya, ujar Ardi dan berjalan cepat mengikuti Bian dan Ardi. Sementara itu di lain tempat dan di waktu yang sama tampak Yudi sedang sibuk dengan laptop juga laporannya. Tok tok tok, masuk, Pak, ujar sekretaris Yudi sambil membawakan kopi untuk Yudi. Yudi menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ujar Yudi. Sama-sama Pak, kata resepsionis ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Ibu Ayu, Pak, Ayu, suruh dia ke ruangan saya. Baik Pak, permisi Pak. Yudi mengangguk. Ayu, ngapain dia kesini pagi-pagi? Batin Yudi penuh tanda tanya. Yudi tersadar dari lamunannya begitu mendengar pintu ruangannya kembali diketuk. Masuk. Ayu masuk ke ruangan Yudi dengan santainya dan langsung duduk di sofa sebelum Yudi mempersilahkannya. Yudi menarik nafas pelan dan ikut pindah duduk ke sofa. Bersambung. 99. Ada apa kamu datang pagi-pagi ke sini? Tanya Yudi tanpa basa-basi. Ayu menatap Yudi. Saya mau membicarakan tentang Dara. Kenapa dengan Dara? Tanya Yudi santai. Kenapa dengan Dara? Kamu masih bisa bertanya kenapa dengan Dara. Bukankah kamu ayahnya? Harusnya kamu tahu apa yang dilakukan Dara di luaran sana. Memangnya apa yang dilakukan Dara? Menurutku gak ada yang salah dengan apa Dara. Gak ada yang salah kamu bilang Mas. Berarti kamu bukan ayah yang baik sampai tidak tahu kelakuan tidak baik anaknya. Oh iya, saya baru tahu, Dara juga ternyata tidak tinggal satu rumah dengan kamu. Demi istri baru dan anak-anak kamu itu, kamu sampai tega mengasingkan Dara di rumah orang lain. Apa kamu pantas disebut ayah yang baik? Yudi tersenyum miring mendengarnya. Oh jadi kamu sudah mulai mencari tahu tentang Dara? Baguslah kalau begitu. Saya berharap tujuan kamu mencari tahu tentangnya sebagai bentuk rasa peduli kamu sebagai ibu kandung, bukan karena hal lain. Maksud Mas Yudi apa?
Mas Yudi, jangan mengalihkan pembicaraan untuk menyerang saya. Saya sangat tahu Mas Yudi, dan Mas Yudi juga dari dulu tidak pernah peduli pada Dara. Lain dulu lain sekarang Ayu. Semua manusia bisa berubah jadi lebih baik, asal dia ada kemauan. Saya akui dulu memang saya tidak suka pada Dara, tapi setelah menyadari semuanya saya sayang padanya dan berusaha menjadi ayah yang terbaik buat dia. Satu lagi, Dara tinggal di rumah Aunty Dira itu karena kemauannya sendiri. Dan asal kamu tahu, istri saya juga sangat menyayangi Dara layaknya anak kandungnya sendiri. Dara tidak pernah kekurangan kasih sayang dari kami. Tapi mana buktinya kamu jadi ayah terbaik buat dia? Kalau kamu memang ayah yang baik buat dia, harusnya kamu mencegahnya melakukan perbuatan yang tidak baik. Maksud kamu apa sih sebenarnya? Ayah membuka tasnya dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Ayu meletakkan dengan kasar foto pernikahan palsu Dara dan Bian, juga cetakan foto perjanjian pernikahan mereka. Ini Mas Yudi, lihat sendiri. Kalau memang Mas Yudi ayah yang baik, harusnya Mas mencegah Dara melakukan ini semua. Dara sampai melakukan pernikahan dan menjadi istri bayaran. Satu lagi yang Mas harus tahu, laki-laki ini adalah anak tiri saya Mas. Anak tiri saya. Hanya ayah yang gila saja mengizinkan seorang anaknya menjadi istri bayaran. Lagian apa Mas tidak memberinya uang hingga dia nekat melakukan semua itu? Percuma saja Mas kaya, kalau sama anaknya saja perhitungan. Katanya ayah yang baik, Dara bahkan sampai dibiarkan kerja jadi pelayan restoran. Ayah macam apa itu? Gak usah jadi orang munafik lah Mas. Gak perlu mulut Mas berkata sayang pada Dara kalau itu hanya di bibir saja. Jelas Ayu. Yudi masih bersikap tenang. Yudi justru melihat foto-foto pernikahan palsu Dara dan Bian. Dilihat dari foto-fotonya tidak akan ada yang percaya kalau itu hanya pernikahan palsu. Yudi tersenyum tipis melihat foto Dara bersama Bian. Tidak ada senyum di wajah mereka. Meski begitu dia tetap mengagumi penampilan anaknya. Daranya, anak gadisnya selalu terlihat cantik. Kenapa Mas senyum? Apa Mas sudah gila? Mas harusnya marah pada Dara dan menyuruhnya pergi meninggalkan Bian. Bian itu kakak tirinya Mas. Ujar Ayu lagi. Kata siapa dia adik tiri Bian? Bukankah kamu tidak pernah menganggapnya seorang anak? Ayu melotot, dia tidak menyangka Yudi akan berkata seperti itu padanya. Satu lagi, kalau kamu memang peduli pada Dara, katakan baik-baik padanya supaya pergi meninggalkan Bian. Bukannya malah mendatangi saya. Apa kamu ingin banget membuktikan kalau saya ayah yang tidak baik dan tidak peduli seperti kamu? Cara kamu sangat murahan Ayu. Maksud Mas mengatai saya murahan apa? Apa karena Mas merasa malu? Katanya ayah yang baik, tapi pada kenyataannya Dara tumbuh jadi gadis yang pemberontak begitu. Dia bukannya sibuk belajar demi masa depannya, malah sibuk jadi istri bayaran dan pelayan restoran. Benar-benar tidak mencerminkan anak yang baik dan berpendidikan. Saya sangat malu menjadi ibunya. Marah Ayu. Yudi yang sebelumnya masih bisa santai mengepalkan tangannya mendengar kata-kata terakhir Ayu. Brak. Yudi memukul kasar meja sofanya. Ayu sampai kaget dibuatnya. Kalau kamu malu, ngapain kamu datang ke sini dan sok peduli padanya? Satu hal yang harus kamu tahu Ayu, Dara sampai rela jadi istri bayaran Bian itu karena dia ingin bertemu kamu. Dia merindukan mama kandungnya sampai dia nekat melakukan segala cara demi bertemu dengan kamu. Kamu harusnya mikir, bukannya malah mengatai Dara ini dan itu. Padahal Dara gak minta apa-apa dari kamu, dia hanya ingin dipeluk dan disayang saja, itu saja sudah cukup. Kalau kamu memang gak mau, sebaiknya kamu diam saja, dan jangan usik kebahagiaan Dara. Sebaiknya kamu pulang saja, ujar Yudi kemudian bangun dari duduknya. Kedatangan mantan istrinya hanya membuat moodnya jelek saja. Oke, ujar Ayu ikut bangun dari duduknya. Ayu tunggu. Ayu menoleh. Saya mohon jangan lakukan sesuatu yang tidak baik pada Dara. Ingat Ayu, Dara tidak salah apa-apa.
Dara juga berhak bahagia dan jangan rusak kebahagiaannya, ujar Yudi. Ayu hanya tersenyum sinis mendengarnya. Ayu kembali meneruskan langkahnya dan keluar dari ruangan Yudi begitu saja. Ayu tersenyum penuh arti begitu keluar dari ruangan Yudi. Ayu tidak menyangka Yudi sudah tahu tentang Dara dan Bian, tapi dia biasa saja. Apa dia tidak memikirkan dampak hubungan Dara dan Bian? Bagaimanapun mereka saudara tiri, jadi gak mungkin mereka bisa bersatu, dan kisah cinta mereka juga akan menjadi aib nantinya, pikir Ayu. Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja, Mas? Tidak akan. Sebelum kamu dan Dara hancur aku tidak akan tinggal diam. Batinnya, asteris. Dara teriak dengan serunya sambil menjalankan speedboat motornya. Meski main sendirian itu tidak mengurangi rasa bahagianya. Dara main speedboat tidak jauh dari restoran ontinya. Tadi setelah belajar masak Dara memutuskan bermain speedboat. Dara teriak lagi saat melajukan speedboatnya dengan kencangnya. Dara terlihat begitu lihai, ketahuan sekali dia sudah terbiasa. Dara, panggil Dila dari pinggir pantai sambil melambaikan tangannya. Dara yang melihat ontinya ikutan melambai. Dara menjalankan speedboatnya ke arah ontinya. Aunty, teriak Dara semangat. Dila masih melambaikan tangannya. Dara, ada telepon dari Bian, ujar Dila begitu Dara dekat dengannya. Iya Aunty, ujar Dara kemudian turun dari speedboatnya. Dara berlari kecil ke arah ontinya. Pelan-pelan sayang, Bian gak akan kemana-mana ini. Aunty bisa saja, ujar Dara tersenyum. Ini, terima kasih Aunty, sama-sama. Aunty kembali ke resto. Dara mengangguk, alis Dara terangkat, ternyata panggilannya sudah tersambung, dan sudah menampilkan wajah Bian yang tersenyum padanya. Hai, ujar Dara melambaikan tangannya. Assalamualaikum dulu sayang. Iya assalamualaikum Ai. Waalaikumsalam. Hebat juga kamu main speedboatnya. Besok ajari aku ya. Ai tahu dari mana aku bisa main speedboat. Aku baru saja melihatnya sayang. Kamu main speedboat sama siapa? Sendiri. Kamu hati-hati sayang. Iya Ai sudah makan siang? Aku dari tadi kirim pesan gak ada satupun yang dibalas. Aku baru saja selesai makan siang sayang dan saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Maaf ya aku gak bisa balas. Aku baru lihat ponsel sayang. Aku sibuk banget, ditambah lagi aku juga bersama rekan bisnis terus dari tadi. Banyak yang harus kami bahas sayang. Iya gak apa-apa Ai, aku mengerti kok. Kamu sendiri udah makan siang sayang? Udah dong. Dari tadi aku juga masak, jadi gak mungkin lupa dong makan siangnya. Baguslah kalau begitu. Iya sayang, kirimkan alamat restoran onti kamu, takutnya aku selesainya malam. Biar aku saja yang menghampiri kamu. Memangnya masih banyak banget yang harus dibahas ya Ai? Iya sayang, karena sebentar lagi kami mau ada proyek baru. Tapi beneran selesai hari ini kan Ai? Iya sayang, aku pasti akan mengusahakan supaya semuanya selesai hari ini. Bahkan kalau bisa aku ingin selesainya sebelum jam 8 malam. Kenapa sebelum jam 8 malam? Biar kita bisa menikmati waktu lebih banyak lagi sayang. Kamu bisa saja. Tapi GPS kamu dinyalakan saja ya. Kenapa? Restoran onti dibalikan ada 4 Ai. Biar aku tahu lokasi kamu paling dekat dengan restoran yang mana. Biar gak terlalu makan waktu kamu juga. Benar juga ya, kamu kan cukup tahu juga daerah Bali. Oke deh sayang, aku aktifkan GPS-ku buat kamu apa sih yang enggak? Ai, ujar Dara tersenyum malu. Bersambung, 100. Tepat jam 7 malam, Dara sudah selesai bersiap-siap. Dara mengambil tasnya dan tidak lupa juga tas baju ganti untuk Bian. Dara keluar dari kamarnya dan melangkah dengan riangnya. Ehem yang mau kencan semangat banget. Goda Dila begitu melihat Dara turun dari tangga. Aunty bisa saja. Oh iya Aunty,
Dara pinjam mobilnya ya? Iya sayang, memangnya Bian selesai jam berapa kerjanya? Baru saja di awal katanya sih sudah mau selesai onti dan mereka akan makan malam bersama. Hanya saja Aiga ikut makan malam bersama rekan kerjanya. Oh baguslah kalau begitu. Dara mau diantar supir gak? Gak usah deh onti, Dara juga mau ke restoran onti ini dan ini juga belum terlalu malam. Ya sudah, tapi ingat pulangnya jangan terlalu malam ya cantik. Oke onti, Dara berangkat dulu ya onti, sampaikan sama om juga. Ujar Dara sambil salim. Iya sayang, kamu hati-hati. Oke, onti. Dara jalan cepat ke arah mobil Dila. Dara tidak sabar menikmati makan malam romantis dan menikmati indahnya Bali bersama Bian. Dara menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tidak lupa juga Dara menyalakan musiknya biar tidak sepi. Sementara itu di resort tempat pertemuannya tampak Bian dan para rekan kerjanya tersenyum lega. Hasil pertemuan mereka sudah mendapat kesepakatan bersama, itu berarti pertemuan hari ini sudah selesai. Bian menutup laptopnya dan merapikan laporannya. Rekan-rekan kerja Bian juga melakukan hal yang sama. Bian bangun dari duduknya dan menyalami para rekan kerjanya. Tang Yu, terima kasih, ucap Bian sembari menyalami mereka satu persatu. Rekan kerja Bian tidak semuanya berasal dari Indonesia, beberapa ada dari luar negeri juga. Iya Pak Bian, terima kasih kembali. Pak Bian jangan langsung pulang, setelah ini kita makan malam bersama dan kita akan rayakan malam ini. Kita butuh hiburan setelah hari yang sangat melelahkan ini. Ujar salah satu rekan Bian. Saya sudah harus pulang Pak, ada pekerjaan penting. Selamat bersenang-senang untuk kalian semua. Bian, pekerjaan kami jaga ada yang gak kalah pentingnya, tapi kita jarang bisa berkumpul bersama seperti ini. Come on Bian, jangan habiskan masa muda kamu untuk kerja dan kerja sesekali kamu juga butuh hiburan. Kami sudah pesan tempat yang sangat bagus, banyak cewek seksinya juga, ayo. Ujar yang lain tidak lagi formal. Bian tersenyum tipis. Sudah biasa memang mereka melakukan ini, setelah pertemuan mereka akan minum bersama. Dan sudah biasa juga mereka akan menyewa beberapa gadis untuk menemani mereka. Hanya saja Bian selalu saja menolak. Maaf Pak, saya belum bisa gabung saat ini. Saya harus pergi karena ini demi masa depan saya juga. Selamat bersenang-senang untuk kalian semua, saya duluan. Ujar Bian melambaikan tangannya dan pergi meninggalkan mereka. Bian mempercepat langkahnya. Ardi yang sedari tadi berada di dekatnya, mengambil barang-barang Bian dan mengikuti Bian. Ardi, apa mobil sudah siap? Iya sudah, Sisi yang sudah menyiapkannya. Bian mengangguk dan mempercepat langkahnya. Sisi yang sudah menunggu dari tadi langsung membukakan pintu untuk Bian, begitu Bian datang. Bapak yakin tidak mau kami antar terlebih dulu? Tanya Sisi. Tidak usah, saya bisa sendiri. Pekerjaan kalian sudah selesai dan kalian bisa menikmati waktu kalian sebelum kembali ke Jakarta. Baik Pak, tiket untuk Bapak pulang mau dibeli hari apa dan jam berapa? Saya yang akan membelinya sendiri. Baik Pak, Ardi berikan laptop saya, untuk laporannya dan hasil pertemuan hari ini berikan salinannya pada Doni besok. Ada hal yang harus kami bahas. Baik Pak, ujar Ardi membelikan laptop Bian. Saya pergi dulu, kalian hati-hati. Iya Pak, Bapak juga hati-hati. Iya, jalan Pak, suruh Bian. Sisi tersenyum miring melihat mobil Bian yang jalan perlahan meninggalkannya. Selamat menunggu Dara, batinya senang. Sisi, ayo, panggil Ardi. Lokasi restoran Dila dan Hotel Agung Purnama berlawanan arah dari tempat mereka berada. Untuk itu Ardi dan Sisi memilih naik mobil lain. Sisi mengangguk dan mengikuti langkah Ardi. Sementara itu Dara sudah sampai di restoran ontinya. Dara langsung menemui penanggung jawab restoran. Penanggung jawab restoran yang sudah dihubungi Adi, menyambut baik kedatangan Dara dan siap membantu semua kebutuhan Dara.
Dara tersenyum senang. Dara ingin mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Dara juga sengaja memilih mejanya yang paling pojok dan dengan pemandangan lautnya yang sangat cantik. Dara merentangkan tangannya menikmati pemandangan laut malam hari. Ini sangat menyenangkan, batin Dara senang. Setelah puas menatap laut, Dara kembali ke mejanya. Dara mengambil ponselnya, dan mencoba menghubungi Bian. "Terima kasih," ujar Dara saat seorang pelayan menghantarkan minuman untuknya. Sama-sama, Dara kembali fokus dengan ponselnya, dan menghubungi Bian. "Tut tut tut. Assalamualaikum sayang." "Waalaikumsalam. Ai, kamu di mana? Apa pertemuannya belum selesai juga?" "Udah selesai sayang, hanya saja aku mengalami sedikit masalah. Mobilku mengalami pecah ban. Mana ini jalanannya cukup gelap dan sepi. Kamu yang sabar ya, sebentar lagi aku pasti sampai. Kasih tahu lokasi kamu saja aku jemput saja." "Gak usah sayang, ini bannya sedang diganti. Aku gak akan lama, kamu tunggu saja di situ oke?" "Baiklah," ngalah Dara. Bian mematikan sambungan teleponnya dan kembali menyalakan senternya untuk membantu Pak supir yang sedang mengganti ban. Bian mengumpulkan bautnya agar tidak berceceran. Bisa gawat kalau sampai bautnya hilang satu. Tin tin tin. Bian menoleh saat ada mobil berhenti di belakang mereka. Orang dalam mobil tersebut turun dan jalan menghampiri Bian. "Permisi, mobilnya kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Ini bannya pecah," jawab Bian. "Oh, ban pecah? Apa sudah bisa diganti? Kalau belum belinya bisa menumpang mobil saya, siapa tahu belinya buru-buru," ujar ramah. "Terima kasih tawarannya, saya menunggu mobil ini saja," ujar Bian. "Pak Bian, sebaiknya ngikut mobilnya saja Pak, saya tidak masalah mengerjakan ini sendirian. Sebentar lagi juga selesai," ujar Pak supir merasa tidak enak. "Apa tidak apa-apa, Bapak, saya tinggal sendirian." "Tidak apa-apa Pak Bian, saya sudah biasa." "Baiklah kalau begitu saya pergi Pak," ujar Bian. "Iya Pak, hati-hati, dan maafkan saya Pak." "Iya, tidak apa-apa." Bian mengambil tas laptopnya kemudian mengikuti pemilik mobil tersebut. "Silakan beli." "Terima kasih," ujar Bian kemudian membuka pintu mobilnya. Bian berusaha tersenyum saat perempuan yang duduk di bangku depan tersenyum padanya. "Beli mau kemana?" tanya pemilik mobil itu begitu mobilnya kembali dijalankan. "Ke restoran Mentari Sanjaya." "Oh, restoran itu saya tahu. Saya dan istri saya sudah beberapa kali ke sana. Restorannya sangat bagus dan pelayanannya juga sangat bagus." "Iya, beli. Aslinya tinggal di Bali?" tanya lagi. "Tidak, saya orang Jakarta." "Oh, apa karena ada pekerjaan atau liburan saja ke Bali?" "Ada pekerjaan," ujar Bian singkat. "Oh, saya dan istri juga bukan asli orang Bali beli. Kami juga sebenarnya orang Bogor, hanya saja dulu karena sering liburan ke sini, kami akhirnya memutuskan buat pindah ke sini." "Iya," ujar Bian singkat. Bian mulai malas. Jika dia tahu pemilik mobilnya secerewet ini, dia pasti tidak mau menumpang. "Beli minumnya," ujar istrinya menawarkan air mineral pada Bian. Bian yang tidak enak buat menolak menerimanya. "Beli, kami punya usaha villa juga di sini. Siapa tahu beli mau liburan, beli bisa sewa villa kami. Nanti kami kasih diskon beli." "Iya," ujar Bian lagi mulai malas. Bian membuka tutup air mineralnya dan meminumnya dengan cepat. Malas banget dia mendengar ocehan pemilik mobil. Bian mulai menguap, kepalanya mulai terasa berat semakin berat. Matanya juga sudah kedip-kedip hingga akhirnya dia tertidur. "Beli, beli," panggil pemilik mobil itu. Tidak ada sahutan dari Bian. Dia dan istrinya saling tersenyum. Istrinya langsung mengambil botol mineral Bian dan membuangnya keluar. Dia kemudian menghubungi seseorang. "Tut tut tut. Halo, gimana, apa kalian sudah berhasil?" tanya seseorang begitu sambungan terhubung. "Iya bos,
Kami sudah berhasil. Bagus, bawa dia ke klub malam, sesuai yang sudah kita bicarakan. Baik, kami akan bawa ke sana. Oke, Sisi menutup cepat sambungan teleponnya. Senyum Sisi mengembang. Sudah gue bilang Dara, Bian itu milik gue, dan mulai malam ini dan seterusnya, Bian itu akan jadi milik gue selamanya. Gumam Sisi tersenyum sinis. Dia senang apa yang direncanakannya berjalan dengan mulus. Sementara itu Dara tampak tidak bisa menunggu dengan tenang. Dara kembali mencoba menghubungi Bian. Tut tut tut. Teleponnya tidak diangkat. Kenapa teleponku tidak diangkat? Bingung Dara. Dara kembali mencoba menghubungi Bian. Tut tut tut. Hasilnya tetap sama. Ai, jawab teleponku. Kamu ngapain sih? Gumam Dara semakin khawatir. Bersambung.